think nomor satu tuh self aware dulu ya. Jadi kita cari tahu dulu kita nih tipenya apa. Terus self aware, kita cari tahu kita nih tipenya seperti apa. Yang kedua, apa aja yang men-triggers kita dengan mudah membuat kita marah atau hilang kesabaran dalam menghadapi anak. Itu. Yang ketiga, kita harus cek dulu seberapa besar sih keinginan kita untuk benar-benar coaching anak kita, benar-benar pengen membangun hubungan koneksi yang dalam, yang bagus gitu dengan anak kita. Nah, kalau motivasi itu besar, saya rasa semua orang tua atau especially moms ya pasti akan termotivasi kok untuk belajar atau cari cara gimana ya caranya supaya mereka bisa lebih dekat sama anaknya, bisa membantu anaknya juga menghandle masalah-masalah emosi anak gitu. Contoh ya, misalnya kalau saya grow up, bertumbuh di dalam lingkungan keluarga di mana saya sering melihat gaya komunikasi yang saling teriak-teriakan gitu ya. Kalau ada satu yang marah, menyelesaikannya dengan suara tinggi, marah gitu ya. Itu akan jadi modeling saya gitu. Mungkin waktu saya kecil saya nggak berani lawan gitu, tapi ketika tiba waktunya saya menjadi orang dewasa dan saya punya power dan kontrolnya, secara saya tidak sadar itu adalah pola yang akan saya adopsi juga gitu. Itu kalau misalkan udah terlanjur kita dewasa, itu bisa diselesaikan nggak? Itu tadi dengan cara bangun self aware, karena pasti itu dampaknya kan pasti nggak bagus tuh kalau seperti itu. Nah, kalau kita sadar bahwa dampaknya nggak bagus terhadap hubungan kita dengan anggota keluarga, especially sama anak dan partner kita, tentunya kita akan berusaha cari solusi. Dan solusinya pertama adalah yaitu self aware, cari tahu kita kenapa sih, asalnya dari mana sih ini, kenapa saya modelnya seperti, saya adopsi style ini dari mana asalnya, kemudian di mana saya bisa merubahnya gitu. Kurikulum emotional intelligence yang bisa kita ajarkan tuh ada yang paling simpel sebenarnya adalah perkenalkan anak mulai dari usia dini, perkenalkan mereka sama vocabulary atau kata-kata yang mengekspresikan nama emosi. Nah, jadi seperti sedih, senang, kecewa, frustrasi, apalagi tuh marah, ya, jengkel, kesel, dan lain-lain. Itu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris lebih rich lagi. Sebenarnya enak sih kalau rich itu, jadi mereka bisa benar-benar tahu rasanya bedanya tuh apa. Nah, mengajarkan kepada mereka cara untuk menamakan emosi. Jadi sometimes mereka marah, ada sesuatu yang bikin mereka terganggu emosinya, tapi mereka nggak bisa mengidentifikasi ini apa. Jadi keluarnya dalam bentuk agresif gitu. Tapi ketika kita bilang, oh kamu lagi frustrasi ya, karena tadi kamu udah berupaya tapi kamu tetap nggak bisa, itu nanti otomatis akan menurunkan level agresivitasnya. Kalau hanya dengan kita kasih nama. Nah, dan itu bisa diajarkan pada umur berapa, Miss? Sejak dari kecil, 2 tahun, 3 tahun.